Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi al-Qur'an wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Alhamdulillah, di subuh hari tepatnya 11 Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terus melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, hidayahnya, taufiknya dan lindungannya, sehingga kita masih bisa berjamaah di tempat di masjid yang sangat kita cintai, yang sangat mubarak ini. Begitu pula mari kita berikan salam dan salawat kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Topik yang diberikan kepada saya subuh hari ini untuk disampaikan, ditausiahkan atau ditazkirahkan adalah mengenai ekonomi syariah, wajib hukumnya dan solusi menuju keselamatan. Ekonomi syariah ini, jamaah sekalian, jangan bosan-bosan untuk disampaikan, karena secara kenyataan di mimbar-mimbar masih sangat jarang disampaikan. Tidak sama dengan bidang-bidang yang lain, sehingga informasinya, pemahamannya umat atau jamaah mungkin juga masih bersifat sulit. Bahkan ada yang menganggap ini biasa-biasa saja. Dan karena di mimbar itu, di masjid, di majelis taklim, di tempatnya umat berkumpul melakukan pengajian, kajian, ya pengulangan itu tidak bisa dihindari. Justru dalam dakwah ya yang tidak pernah diulangi, yang mungkin juga tidak tinggal. Jadi mendengar ceramah itu ya jangan selalu mau yang baru gitu. Nah, beda dengan kalau di sekolah, di kampus, di tempat-tempat ilmiah. Kalau tidak baru, tidak menarik. Kalau tidak aktual, tidak menarik, tidak dimuati. Tapi beda dengan dakwah. Dakwah itu ya namanya panggilan, memanggil. Memang harus berulang-ulang. Karena itu pendekatannya harus beda. Kalau ilmu pengetahuan misalnya di sekolah, di madrasah, di kampus, di pesantren, itu pendekatannya ilmiah, rasional. Jadi kalau sudah berulang tidak didengar. Tapi kalau di masjid, di mana, di majelis taklim, di area dakwah, pendekatannya ya tidak harus selalu ilmiah, tetapi harus dengan keyakinan, dengan keimanan. Tidak berarti pendekatan yang ilmiah tidak penting, tidak. Kalau perlu lebih banyak yang pendekatannya imaniyah, pendekatannya yu'minuna bihi wa ya. Karena kalau tidak bosan kita itu, ya setiap ceramah itu pasti pengulangan. Wah, ini Pak Ustaz itu terus dia bahas, berulang-ulang terus. Tahun lalu itu juga, tahun ini itu juga. Nah, itu berbahaya, apalagi kalau tingkatkan lagi. Wah, Pak Imam bahaya.
Itu terus dia baca, alhamdulillah terus dia baca. Setiap saat alhamdulillah lagi, besok subuh lagi alhamdulillah lagi. Wah, kenapa itu Pak Imam ini? Karena ada ayat yang lain. Nah, ini pendekatannya jamaah sekalian. Ya, kalau kita ingat almarhum guru kita Kiai Haji Muhammad Sanusi Bajo LC, mungkin yang pernah mendengar ceramahnya, kemudian mendengar lagi, ya kurang lebih yang disampaikan, tapi enak didengar. Ya, meskipun sudah kita tahu yang dia bilang, tapi itu meresap gitu. Justru dari hal-hal yang biasa itu, kita biasa terpanggil semakin meneguhkan kita punya keimanan, keyakinan dan ya jamaah sekalian. Ini sekedar pengantar dalam waktu yang singkat ini. Karena itu dari topik yang saya sampaikan ini, saya yakin masih terbatas karena memang saya pernah melakukan kayak semacam survei kecil. Saya tugasi mahasiswa saya untuk mencatat apa materi dakwahnya ini setiap masjid 1 bulan, berarti 4 hari Jumat gitu. Ya, saya tugasi dia catat apa yang didakwahkan, materi apa gitu. Ya, kira-kira sekitar 400 mahasiswa lah itu. Jadi kalau dari 400 itu yang tidak muslimnya 300-an lah. Ya, berarti 300 kali 4, 12 kali 4. 300 kali 4 berarti ya 100, ya sekitar sekitar 1000 data, hampir 1000 data. Setelah dicek hasil yang mereka dengar, ya, saya langsung kalau terbatas yang bahas mengenai yang terkait dengan ekonomi, yang terkait dengan berusaha, berbisnis, terutama yang berdasarkan syariah, tidak sampai 10 kali. Sisanya itu adalah ya yang paling umum, ya memang tidak salah, seperti ya pendidikan, nasihat, ya kehidupan akhirat, keimanan akhir. Ini menunjukkan bahwa ya memang perlu diimbangi sekarang. Ya, kalau perlu masjid-masjid juga memberi topik. Ya, ini menarik sekali dari masjid lain selalu ada topik supaya sebaran bidang-bidang keilmuan dalam Islam itu merata. Terutama ini ekonomi syariah, jamaah sekalian. Apa itu ekonomi syariah? Nah, ini masalahnya juga jamaah sekalian, karena ekonomi itu bukan bahasa kita. Ya, biar kita guling-guling, buka itu semua kita guling, kita pikir, kita tidak ketemukan kata ekonomi. Karena ekonomi itu adalah bahasa kan, bahasanya orang. Tiba-tiba kita tarik masuk, ditambah syariah, ditambah Islam, jadi banyak yang bingung. Bahkan ada yang mengatakan dalam Islam tidak ada ekonomi syariah. Karena itu ekonomi syariah sumbernya dari ilmunya Adam Smith, ilmunya Ricardo, ilmunya Samuelson dan lain-lain. Itu masalahnya. Padahal ekonomi syariah itu kita cari kata dalam Islam itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, yaitu fikih muamalah. Ekonomi syariah itu ilmu yang membahas tentang bagaimana bekerja, bagaimana berbisnis, bagaimana berusaha, bagaimana bertransaksi. Dalam Islam apa namanya? Fikih muamalah. Ya, fikih muamalah. Ya. Tidak ada ustaz yang tidak paham ini fikih. Tapi didakwahkan jarang. Didakwahkan jarang. Bahkan hampir sedikit sekali dihitung. Padahal itu adalah bagian dari kehidupan kita. Standar minimalnya seorang kiai, seorang ulama, seorang mubaligh, seorang ustaz pasti fikihnya. Jurusan apa pun diambil. Mau pendidikan, mau tarbiyah, mau yang lain, mau akidah, mau filsafat, mau usul, pasti mereka paham standarnya adalah fikih muamalah, syariah dan fikih muamalah. Tapi dakwahnya kurang sekali. Di Indonesia, jemaah sekalian, sampai hari ini, ya ekonomi syariah kita itu khususnya perbankan syariah
masih bercokol sekitar 8%. Dari 9, masih ada 92% praktek ekonomi Indonesia tidak berbasis, tidak berdasarkan Al-Quran, tidak berdasarkan ekonomi Islam. Kalau kita hitung itu, belum kita ambil kebijakan berdirinya Bank Muamalah itu kan tahun 1992. Sampai hari ini berarti sudah 32 tahun jamaah sekalian. Ini saya selalu sampaikan. Makanya jangan bosan-bosan dengar. 32 tahun kita berjuang untuk mengekonomi syariahkan masyarakat Indonesia, kita hanya dapat 7%, 8%. Jadi kalau kita butuh misalnya 15%, tambah 32 tahun lagi akan datang. Kalau kita butuh misalnya lagi 50%, kita butuh 120 tahun yang akan datang. Ini aneh, ini ajaib sebenarnya. Padahal dakwah kita yang mana sekalian, kita realistik aja, kita jujur aja. Di YouTube, di Instagram, di televisi, di masjid, sore, kajian, pengkajian, arisan, majlis taklim, hampir dalam tanpa dakwah. Tapi yang satu ini tidak bergerak itu. Kasarnya begini Pak. Jadi kalau baru 7% berarti kalau 100% baru-baru masih ada 93% itu orang berpraktek di Indonesia, berekonomi, berbisnis, berusaha, makan hidup dari situ masih dilaksanakan secara umum, tidak berdasarkan Al-Quran, tidak berdasarkan syariah Islam. Padahal di Indonesia itu sensus 2021 172 juta penduduk Indonesia, 272 juta penduduk Indonesia, sensus mengenai pemeluk agama yang pilih Islam itu 274 juta. Berarti hanya sekitar 40 juta yang tidak Muslim. 240 juta ini Muslim luar biasa. Tapi ekonominya berjuang 32 tahun hanya 7%. Kemana itu 240 juta minus 7%? Ini menarik ya Mas sekalian. Ya, ini perlu kita evaluasi agar dakwah-dakwah kita juga untuk jemaah lebih komprehensif dan lebih merata, dan juga dipahamkan urgensinya, pentingnya itu. Ya, jemaah sekalian, yang kedua yang saya mau sampaikan, apa memang ini bisa? Ya, saya pakai bahasa dakwah saja, bahasa umum. Apa pentingnya? Kenapa ustaz tidak pernah singgung-singgung? Wajib kan? Tidak kan? Yang wajib itu aqimus shalah, wa atuz zakah, salat, zakah, wa shaum Ramadan, wa hajjul bait. Ya. Yang wajib itu semua ceramah. Salat insyaallah, zakat. Nah, Mas, pertanyaannya, dari 5 rukun Islam itu ekonomi, berusaha, berbisnis di mana tempatnya? Coba salat, bukan. Puasa, bukan. Haji, tidak langsung. Zakat juga tidak langsung. Jadi di mana perintah bekerja? Kalau begitu Islam tidak mementingkan pekerjaan ini. Maaf, mungkin saya sudah sering mulaikan ini saya anggap penting. Mungkin Islam memandang bekerja tidak penting, berbisnis tidak penting, berusaha tidak penting. Kenapa? Mana dasarnya? Kita buka rukun Islam tidak ada mengatakan ya berbisnislah, berusahalah. Saya kira dari beberapa buku yang saya baca, yang saya kaji, ya mungkin ini salah satu penyebab mengapa ekonomi umat Islam itu melambat, diambil alih oleh Eropa di abad sampai abad ke-20 ya. Ya, nanti di abad ke-21 ini
Ke-20 ini China mulai yang merebut. Bahkan Arab Saudi, ya ketika dia berkunjung rajanya ke Indonesia, Salman itu 2.000 orang berkunjung pengusahanya di Bali, tidak tahu berapa tahun yang lalu itu. Ketika dia pulang dihitung berapa investasinya di Bali, Indonesia. Wah, kita senang karena semua 2.000 pengusahanya dibimbing oleh Raja Salman. Dihitung berapa? Sekitar 80 triliun saja investasinya pengusaha Arab di Indonesia. Wah, kita senang 80 triliun, cukup banyak ini. Kemudian bertolak ke China. Ya, kurang lebih 1 minggu dia di sana. Ya masker yang begitu pulang dari China, dihitung itu investasinya Arab di China berapa? 2.000 triliun. Iya. Artinya, ya kalau kita 2.000 triliun di China, ya di Indonesia nya 80 triliun. Ya, ya artinya orang Arab itu ya, visi ekonomi orang Arab itu memang boleh dikatakan jangan kita merujuk ke sana. Karena dia jadikan China itu kawasan ekonominya Arab. Ya, kalau kita ke Mekah itu tasbihnya made in China, apanya sajadahnya sekarang made in China, apalagi bahkan baju koko itu made in China semua. Karena ya umat Islam terutama andalan kita Arab Saudi menjadikan memang China sebagai kawasan industri. Artinya apa? Ya memang kita harus pandai-pandai melihat rujukan ketika kita berbicara mengenai ekonomi Islam. Berusaha se-Islam itu ya mungkin rujukan kita bukan ke Arab Saudi. Bahkan jemaah sekalian, pengembangan ekonomi Islam yang terbesar di dunia bukan Arab Saudi, tapi di London, di Inggris. Ya baru Arab Saudi, baru Malaysia, baru kita. Kita urutan ketiga di dunia yang terbesar kemajuan ekonomi syariahnya. Sekarang kayaknya kalau produk halalan thayyibah itu, produk-produk halal, industri halal itu, kayaknya kita sudah nomor 1 sekarang. 2004 itu sudah nomor 1. Produk-produk halal. Tapi ini tidak merata. Produk halal itu hanya undang-undangnya berapa macam, hanya makanan, kosmetik, apalagi itu pakaian, fashion, belum menyeluruh. Tapi ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil thayyibah. Wahai manusia, wahai muslim, kulu mimma fil ardi. Kata kulu ini juga kalau kita buka tafsir, ini ada urutan. Buka tafsir itu umumnya diterjemahkan biasa saja, makanlah. Ya, wasyrabu minumlah. Dulu itu masa sekecil itu Al-Quran menyuruh kita untuk makan minum saja. Itu terjemahan tafsir yang terbanyak, terjemahannya banyak di tafsir. Quraisy dalam Al-Islam sudah mulai mengaitkan dengan pekerjaan. Dulu artinya saya makan artinya apa? Arti sesungguhnya, arti hakikinya adalah, substansinya adalah dulu itu usahakanlah. Bisniskanlah, profesikanlah, tambahkanlah, dagangkanlah. Apa yang ada di sini secara halal, baru kita makan. Ya, saya lihat lagi para mufasir ini dalam menerjemahkan menafsir Al-Quran, memang latar belakangnya saya lihat kayaknya belum ada tafsir yang latar belakang penafsir itu ahli ekonomi Islam, sehingga terjemahannya itu kita tidak boleh salahkan ini yang ada ahlinya yang tidak memberikan penafsiran. Ya, jadi yang ada itu ahli hadis, ahli tafsir, ahli akidah, ahli syariah. Tapi untuk yang berbasis yang latar ilmu ekonomi para ulama itu masih kurang, sehingga kita berdampak pada tafsir yang ada. Coba Bapak Ibu sekalian, ketik Haji Google, Syekh Google dalam Al-Quran. Ketik apa konsumsi dalam Al-Quran, konsumsi atau produk dalam Al-Quran, produk ekonomi dalam Al-Quran. Tidak ada yang muncul. Kosong. Bisnis. Kata bisnis, kita cari kata. Tidak ada yang muncul.
Bahkan saya terjemahkan oleh Departemen Agama itu bahasa Indonesia. Bisnis, tidak ada muncul. Usaha, ya ada satu dua. Bisnis, produk, tidak ada. Sehingga ada yang mengatakan tidak ada ekonomi dalam Islam. Ya, mungkin ke depan ini seperti kata Kulu ini mungkin kalau fasilitasnya itu ada basis ilmu ekonominya, tentu tidak terjemahkan makan saja, makan minum, tetapi tentu dia terjemahkan konsumsi. Konsumsi kan luas, bukan hanya makan dalam arti memasukkan sesuatu di mulut. Mobil, bahan konsumsi. Batu bata, bahan konsumsi. Apa? Ya, profesi itu bahan konsumsi. Ya, mungkin ini penyebab mengapa ekonomi kali ini tidak menjadi perhatian keras dari umat Islam. Iya. Jemaah sekalian, apa yang kita harus tarik dari topik ini? Ya, ini yang penting saya kira. Ya. Karena coba kita uji dua sebelum saya berakhir dalam singkat ini. Yang pertama, betulkah itu ekonomi syariah wajib? Nah, tidak ada yang menunjukkan itu. Tidak ada akhir muasal seperti akhir sholat, waktu zakat, wajib juga perintah wajib untuknya. Ya. Tapi kalimat dari kata kulu, ya, kulu dengan akhir itu sama timbangannya. Ini ada ahlinya, guru saya, waktu saya di Sanawiyah, guru bahasa saya, guna usalam saya ini Pak Kiai Universitas, Pak Ketua Yayasan. Kulu ini kan timbangannya kan sama dengan akimu, fil amal. Akimu as-shalah, laksanakan salat, lebih perintah, kalau tidak berdosa. Apa bedanya dengan ya kulu makanlah, usahakanlah, berarti wajib kan? Tidak sholat berdosa karena al-aslu fil amal dalam kaidah ini. Kulu kita tidak berbisnis syariah, ini perintah Tuhan, berarti kita berdosa karena sama-sama timbangannya, sama-sama fil amal gitu. Dalam Al-Quran yang lain, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan makan harta di antara kamu yang dengan batil. Ya, banyak sekali puluhan ayat yang melarang kita memakan dengan cara itu bil amal. Itu wajib hukumnya, sama dengan akimu, sama dengan adu al-zakah, sama dengan wahidul bait. Itu semua perintah. Tapi kenapa oleh kita tidak diangkat ini? Semua orang yakin Indonesia bahwa saya itu wajib. Semua orang yakin bahwa zakat itu wajib. Semua orang yakin bahwa haji itu wajib. Semua orang yakin bahwa puasa itu wajib. Tapi berusaha biasa-biasa saja. Bahkan ada yang mengatakan main syariah, ekonomi konvensional sama saja. Ini tantangan yang kita hadapi, tantangan perumuman ini. Apa buktinya bahwa wajib itu ekonomi syariah? Inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya ini hadis. Sesungguhnya Allah Maha Suci dan hanya akan menerima yang suci pula dari hamba-Nya. Apalagi kada aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang yang senantiasa mensucikan, membersihkan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan orang yang senantiasa mensucikan, membersihkan diri. Apa makna mensucikan, membersihkan diri? Ya, kita sehari-hari makan minum, kita tumbuh besar sampai hayat di kandung badan. Yang masuk itu berarti harus halalan atau harus bersih. Jangan wala ta'kulu amwalakum bil batil, jangan makan yang haram. Apa itu kudu? Apa itu kudu? Usahakanlah, bisniskanlah, ya kan?
Kalau ada yang haram di tubuh kita berpuluh-puluh tahun selama hidup dengan 70 tahun misalnya yang haram, waduh, luar biasa itu. Mungkin tidak diterima oleh semua amal ibadah, diterima berdasarkan hadis, berdasarkan syariah. Tidak diterima amal ibadah, tidak kotor, tidak suci. Apalagi pakaian yang kita pakai, songkok, baju, sarung, baju koko, baju gamis, harus dipastikan halalan thayyibah. Karena kalau tidak diterima, tidak suci, tidak diterima oleh Allah. Itu ekonomi. Ada nggak kita yang berpikir begitu? Tidak mungkin kita ambil hari itu baju, tidak mungkin kita ambil hari sopai, sopai mari. Tentu kita harus suci. Tentu kita harus tukar dengan uang. Uang apa? Uang dari yang halal gitu. Itu ekonomi. Tempat sujud kita ini, masjid, musola, tempat sujud harus halalan thayyibah. Bahkan kalau bangun masjid jangan sama terima uang, jangan sampai uang korupsi, uang apa, uang hasil curian dan sebagainya. Hati-hati. Ini kita mau Ramadan ini, lihat-lihat juga kalau terima zakat, jangan lihat banyaknya gitu. Yang sampai zakat dari usaha-usaha yang tidak halal thayyibah. Sama-sama mana? Terus saudara di akhirat itu, wah kenapa ini masuk surga? Dia pekerjaannya tidak jelas. Bebas, diprotes. Ya begitu dicek betul, kenapa dia bisa masuk? Ternyata ada ambil zakat yang legitimasi, dia terima zakatnya, padahal tidak jelas zakatnya. Nah, hati-hati. Ya, jangan lihat banyaknya saja, ini dakwah saja, sekedar kita lihat. Jamaah sekalian, apalagi badan kita harus cuci bersih, halalan thayyibah. Ini semua tidak bisa tanpa ekonomi, tanpa uang. Harus beli sabun, ya harus beli apa namanya, baju kita harus diloli, dicuci dan sabun semua uang. Ini ekonomi sebenarnya. Tapi kenapa tidak pernah diingat-ingat itu? Tidak pernah didakwahkan jemaah sekalian. Kalau begitu tidak diterima amal ibadah kita, walaupun panjang doa, rakaatnya banyak, zikirnya banyak. Kalau ada tidak halal thayyibah dalam tubuh kita atau sekitar kita beribadah. Tapi kenapa tidak lebih baik dan sebagainya? Nah, itu yang pertama. Jadi mari kita sadari, kita introspeksi lah. Mudah-mudahan kita punya bisnis bagus. Ya, tidak ada waral, tidak ada tabligh, tidak ada baju, tidak ada riba di situ. Mari kita perhatikan tempat sujud kita, pakaian kita, tanggung jawab kita pada anak-anak kita, keluarga kita, harus semua halal thayyibah. Yang terakhir, yang kedua, dakwah. Ini sekarang Ramadan, semua dakwah zakat, betul, karena aqimus shalah wa atuz zakat. Zakat dikuasai hikmahnya, apa namanya, kelebihannya, solidaritas Islam, penyucian diri, penyucian harta dan sebagainya agar menjadi halalan thayyibah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahli zakat luar biasa, pemahamannya bagus. Pertanyaan besarnya jemaah sekalian, ya, apa yang harus kita zakati kalau ada uang? Memangnya zakat itu pungut. Jadi apa yang harus zakati kalau ada uang? Semua ahli zakat. Iya, tapi tidak ada yang bisa zakati karena pekerjaannya tidak jelas, levelnya bukan lagi mustahil menerima zakat semua dan sebagainya. Tapi ahli zakat ini tidak salah. Tapi lompat ini dakwah gitu. Lompat saya ada tanda 3 tanda, tanda 1, tanda 2, tanda langsung ke tanda 3. Tanda 2 lompati. Apa tanda 2 itu? Kita ajari umat berusaha sekuat tenaga. Kita ajari dia berbisnis. Kita ajari dia berprofesi yang halal thayyibah. Baru di situ disuruh berzakat. Ini kan lompat dakwah kita ini. Iya. Ya mungkin saja dengan lompatnya dakwah ini ada tidak berfungsi. Pokoknya usahain mau halal semuanya yang berjalan gitu. Ya. Ya, mudah-mudahan. Tapi saya kira mungkin usahanya itu sudah halal thayyibah. Cuma mereka tidak tahu bahwa sudah syariah, sudah sesuai syariah atau sudah sesuai ekonomi syariah, karena dipandang umum gitu jemaah sekalian. Jadi mestinya sebelum dibahas zakat ya seperti ini yang saya bahas ini, bahas dulu bagaimana berusaha. Karena hanya dengan jalan berusaha zakat itu ada. Kenapa langsung
hasilnya dibahas, zakatnya. Ya, apa yang berzakati? Kalau saya usaha, tidak ada uang. Bagaimana cara berusaha yang halal thayyibah? Inilah ekonomi syariah. Inilah fikih muamalah. Inilah fikih muamalah iktisadiyah. Muamalah ekonomi, fikih ekonomi. Sekarang alhamdulillah luar biasa. Terakhir berjamaah sekalian, kalau Bapak mau dalam mendalami sedikit menguji usahanya, klik saja di Haji Google, cek Google itu prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ya, bagaimana berusaha yang sesuai syariah. Muncul semua itu YouTube-nya, muncul semua itu tulisan-tulisan para ahli. Sekarang sudah banyak sekali jemaah sekalian. Supaya ya tolong juga setelah itu berkiprah. Ya, misalnya kalau Bapak Ibu belum tukang syariah, belum pegadaian syariah, belum biasa dan sebagainya, ya cobalah tanya-tanya di sana bagaimana bisa bergabung di bank syariah, di pegadaian syariah, di asuransi syariah misalnya yang bermain di asuransi, cuma lihatlah. Ya, karena hanya kita yang bisa mengembangkan ini, tidak mungkin orang lain. Kalau kita semua tidak masuk di situ, masya Allah, dakwah apa Islam itu akan jadi konsumen terus. Seluruh dunia ini umat Islam ini 90% konsumen. Yang produsennya siapa? Bukan kita jamaah Islam. Jam, HP, pesawat, televisi, jaket, semuanya yang canggih kita produsen sejati jamaah sekalian. Tapi produknya semua made in China, made in Amerika, made in Korea dan sebagainya. Kapan ada made in Islam? Iya, apalagi bawa-bawa. Saya kira ini sekedar tausiah mudahan. Mohon maaf ada urusan, jadi mudah-mudahan ini penyemangat bagi saya untuk terus mengkaji dan ke depan mudahan fikih muamalah di antaranya ini dikenai ekonomi syariah, semua bidang-bidang bank, asuransi, perdagangan, bahkan antar individu, mari kita berekonomi syariah sebagai implementasi perintah Al-Quran, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.